Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Dia berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu Allahku, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Dia berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembahkan, Engkau yang layak untuk ku sembahkan, Engkau yang layak untuk ku sembah. Kami menyembah Engkau ya Allahku, penguasa hidup setiap kami. Bapa, hari ini kami mau mendengar renungan. Tuhan, ajar kami. Tuhan, buat kami memahami isi dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai sukacita sejati akan memenuhi pikiran dengan segala yang baik. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi terkadang disebut juga sebagai surat sukacita. Meskipun ketika menuliskannya, Paulus sedang berada di dalam penjara. Mungkin hal ini adalah sebuah kontradiktif bagi kita. Mengapa seseorang yang sedang dipenjara dapat menuliskan surat sukacita? Namun kita perlu menyadari bahwa sukacita yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus bukanlah sukacita yang kita kenal secara jasmania, melainkan sebuah sukacita yang tidak bergantung pada keadaan eksternal, karena bergantung pada relasi dengan Kristus. Itulah sebabnya di dalam Filipi 4 ayat yang keempat, Rasul Paulus menuliskan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kemudian di dalam ayat 8, Rasul Paulus melanjutkan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, pada masa surat ini ditulis, jemaat di Filipi sedang menghadapi tantangan eksternal yang berat, seperti penganiayaan dan pengaruh budaya duniawi yang begitu kuat. Tetapi sukacita dalam Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan
untuk mengarahkan pikiran kepada kebajikan, bukan kepada kekhawatiran atau godaan dunia. Dengan demikian, sukacita yang sejati adalah di dalam Tuhan, dan sukacita tersebut memenuhi pikiran dengan segala yang baik, karena Tuhan adalah sumber segala yang baik. Jika kita melihat kembali dengan seksama, maka terdapat beberapa hal yang dapat kita perhatikan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Yang pertama adalah semua yang benar. Pikiran kita harus dipenuhi oleh kebenaran Allah, bukan hal-hal duniawi, apalagi kebohongan dunia. Sukacita sejati akan mendorong kita untuk mencari kebenaran yang memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah semua yang mulia. Sukacita akan mengarahkan pikiran kita pada hal-hal yang bermartabat dan terhormat, menjauhkan kita dari pemikiran yang sia-sia. Yang ketiga, semua yang adil. Pikiran yang dipenuhi oleh sukacita di dalam Tuhan akan menghormati keadilan ilahi, tidak akan terpengaruh oleh kepentingan pribadi. Yang keempat, semua yang suci. Pikiran yang penuh sukacita akan menjaga kekudusan dan kemurnian di dalam setiap keputusan yang kita buat. Yang kelima, semua yang manis dan sedap didengar. Sukacita sejati mengarahkan kita untuk memikirkan hal-hal yang membangun, yang memberikan penghiburan bagi orang lain. Yang keenam, semua kebajikan dan yang patut dipuji. Sukacita dalam Tuhan menghasilkan pikiran yang berfokus pada tindakan yang layak dihormati dan dipuji. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam kehidupan kita, di dalam dunia yang penuh dengan kecemasan ini, banyak orang yang kehilangan sukacita dalam hidup mereka, kemudian mencarinya melalui hal-hal duniawi seperti kekayaan, hiburan, atau status sosial tertentu. Namun sukacita seperti itu seringkali bersifat sementara saja. Dan setelah kita tiba pada pemenuhan pada tingkat tertentu, kita akan kembali merasa kosong. Seorang matematikawan sekaligus seorang filsuf dan teolog bernama Blaise Pascal pernah mengatakan mengenai kekosongan hati manusia. Di dalam kumpulan pemikiran, catatan, dan fragmen filosofis yang berjudul Pensées yang ditulisnya, Blaise Pascal mengatakan bahwa ada kekosongan yang dibentuk oleh Allah di dalam setiap hati manusia yang tidak dapat dipenuhi oleh hal-hal ciptaan, melainkan hanya oleh Allah Sang Pencipta yang dikenal melalui Yesus Kristus. Apa yang dituliskan oleh Blaise Pascal ini sejalan dengan apa yang Rasul Paulus sampaikan di dalam Filipi 4. Sukacita yang sejati hanya akan kita dapatkan di dalam Yesus Kristus, karena di dalam Dialah terdapat segala kepenuhan kealahan. Kolose 2 ayat 9. Sukacita yang sejati adalah karunia Roh Kudus, Galatia 5 ayat 22, yang bekerja untuk memperbaharui pikiran kita. Ketika sukacita dari Kristus memenuhi hati kita, pikiran kita kemudian akan diarahkan pada segala sesuatu yang mencerminkan karakter Allah. Sukacita yang sejati bukanlah sebuah tujuan akhir, melainkan buah dari penyerahan total kepada kedaulatan Allah. Pikiran yang dipenuhi dengan segala yang baik adalah salah satu ciri dari orang yang hidup di dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Filipi 4 ayat 8 mengajarkan bahwa sukacita sejati dalam Tuhan adalah sumber dari pikiran yang kudus, benar, dan berkenan kepada Allah. Sukacita ini bukanlah hasil usaha manusia, melainkan karya Roh Kudus yang memampukan orang percaya untuk memikirkan hal-hal yang mulia, membangun, dan memuliakan Allah. Para orang kudus dari segala tempat dan zaman juga mengalami penderitaan dan problematikanya masing-masing. Namun mereka pun menyuarakan hal yang sama, yaitu sukacita sejati akan memenuhi pikiran dengan segala yang baik. Sukacita sejati dalam Tuhan adalah kunci untuk memenuhi pikiran kita dengan segala yang baik, sehingga hidup kita akan dapat memancarkan kemuliaan Allah, bukan dengan segala hal fana yang ditawarkan dunia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengarkan pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa sukacita sejati akan memenuhi pikiran kami dengan segala yang baik.
Seringkali kami memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan memikirkan hal-hal yang buruk yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan sebagai akibatnya, kami tidak dapat memiliki sukacita dalam hati kami. Kami dipenuhi dengan kekhawatiran, amarah, kekecewaan, dan berbagai hal yang sebenarnya semakin menjauhkan kami dari Tuhan, menjauhkan kami dari sumber sukacita sejati. Ampunilah kami ya Tuhan atas kesalahan kami, dan biarlah kami boleh datang kembali kepada Tuhan. Kami menanggalkan pemikiran kami yang sesat dan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami dapat memikirkan semua yang adil, semua yang suci, manis, sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. Biarlah kami dapat memikirkan hal-hal yang memang patut untuk kami pikirkan, dan pikiran kami dipenuhi dengan sukacita sejati dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kini kami memohonkan kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.